Salam kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Aku dan firman-Nya. Saudara yang dikasihi, mengapa banyak orang tua yang berjuang untuk menyekolahkan anak-anak mereka? Mungkin kita termasuk orang tua tersebut. Saudara, saya yakin karena banyak orang tua, termasuk kita, yang sadar betapa pentingnya pendidikan. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan, saudara? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyadari pentingnya firman Tuhan? Saudara, banyak orang Kristen yang menyetujui betapa pentingnya firman Tuhan, tetapi kemudian dari mereka menjadi sebuah pertanyaan, berapa banyak yang kemudian suka belajar atau merenungkan firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan berkata, firman-Mu itu terang bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, bila tidak ada wahyu, tidak ada firman, menjadi liarlah rakyat. Di dalam bagian yang lain lagi dikatakan, Injil atau firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, terlebih lagi dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat-ayat ini adalah bagian kecil dari penjelasan Allah tentang betapa pentingnya firman Tuhan. Saudara, coba perhatikan, manusia itu sering diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Ada berbagai macam situasi yang dihadapi oleh manusia setiap harinya. Nah, keberadaan manusia yang berdosa sering kali menjalani hidup dengan tidak benar. Sering kali menyikapi sebuah situasi dengan tidak tepat, bahkan bisa melenceng dengan sangat jauh. Hal ini, saudara, membuat manusia sering mengalami kesengsaraan dalam hidup. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Bahkan dengan mudahnya manusia terjebak dalam keputusasaan. Tetapi dengan firman Tuhan, saudara, manusia senantiasa akan mendapat kekuatan dan pertolongan dalam menghadapi hidup setiap hari. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikisahkan di dalam Alkitab, Yosua itu kemudian harus menggantikan posisi Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel, sebuah bangsa yang besar tetapi juga bebal. Nah, Tuhan kemudian mengingatkan Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan Alkitab mencatat selanjutnya, saudara, sejak Yosua memimpin sampai matinya, Tuhan memberkati Yosua dan memberkati bangsa Israel. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap kita ingin dipimpin, disertai, dan diberkati oleh Tuhan setiap hari. Dan Tuhan telah memberitahukan bagaimana caranya, yaitu hiduplah dengan firman Tuhan setiap hari. Karena itu, saudara, mari kita baca, kita pelajari, dan renungkan firman Tuhan itu setiap hari. Orang tua, anak-anak, semua membutuhkan firman Tuhan. Ingat, saudara, dunia ini telah rusak karena dosa. Ada begitu banyak kesesatan dan kejahatan di dalam dunia ini. Karena itu, saudara, tidak ada anak Tuhan yang sanggup hidup dengan benar dan bisa menikmati damai sejahtera yang sejati tanpa memiliki dan berpegang pada firman Tuhan setiap hari. Sesungguhnya, saudara, tidak semua orang bisa mendapatkan dan memahami firman Tuhan. Karena itu, setiap kita yang memiliki dan memahami firman Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Mari, saudara, jangan sia-siakan firman yang telah Tuhan berikan. Cintailah, nikmatilah firman Tuhan setiap hari. Berikanlah waktu secara khusus untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari.
Saudara-saudara, saya tahu banyak anak Tuhan yang berjuang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena itu saudara, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Tetaplah berjuang. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.